Malam itu di sebuah bus yang sedang melaju di jalan raya, gadis bernama Anna duduk di antara kursi bus yang terlihat sepi penumpang, di mana ternyata ada penumpang lain bernama Freddy yang memilih kursi tak jauh dari tempat duduk Anna. Sesaat kemudian Reddy mencoba memulai pembicaraan untuk mengisi waktu perjalanan, di mana Anna rupanya seorang perawat di sebuah rumah sakit, sedangkan Freddy merupakan seorang pembuat animasi untuk sebuah majalah, yang mana rupanya mereka memiliki arah tujuan yang sama karena keduanya ternyata tetangga rumah yang berada di blok perumahan yang sama. You live on Cannon? I live on Cannon. Come on, what house? What do you do for a living? I'm a nurse. Oh, thanks. This is, Freddy lalu menunjukkan keahliannya dalam menggambar animasi dengan melukis wajah Anna. Namun meski sederhana, setidaknya itu sudah cukup menjadi awal perkenalan yang baik antara mereka. Setelah itu, keduanya pun terlihat semakin dekat yang membuat Freddy semakin bersemangat. Terlebih saat Freddy tahu jika Anna masih jomblo, dan tak lama kemudian. You're married? No. Engaged? No. Anna pun terbangun di atas tempat tidurnya tepat saat ia menyadari jika ia sudah terlambat berangkat kerja yang membuatnya terburu-buru dan tak sempat mandi. Bahkan sampai tak sadar jika bulu keteknya sudah sangat kribo. Sampai di rumah sakit, Anna segera mengisi daftar absen pegawai dan bergegas menuju ruang kerjanya. Namun sesaat, ia pun merasa ada yang tak biasa telah terjadi di sana. Keanehan yang Anna sadari adalah kondisi rumah sakit yang terlihat sangat sepi. Bahkan, ia tak mendapati orang lain selain dirinya di setiap ruangan di rumah sakit itu. Anna yang masih bingung lalu mencoba menelpon rekan kerjanya. Namun, sinyal HP pun ikut tak berfungsi yang membuatnya semakin kebingungan. Terlebih saat Anna memasuki satu ruangan, ia mendapati kalender digital yang menunjukkan tanggal 13 Maret 2012. Anna lalu memutuskan untuk pulang ke rumah, di mana keanehan terus berlanjut saat ia mendapati suasana kota yang biasanya penuh dengan hiruk-pikuk orang dan kendaraan kini terlihat lengang tanpa satupun aktivitas kehidupan yang ia lihat hanya suasana kota yang sepi dan mobil yang terparkir di tepi jalan. Sampai di rumah, ia semakin bingung dengan apa yang telah terjadi seolah hanya dia satu-satunya manusia yang hidup di bumi. Anna pun kembali terbangun di atas tempat tidurnya dan memutuskan untuk keluar rumah. Dan di sanalah ia mendapati sebuah rumah yang terlihat ada kehidupan dengan suara musik yang sangat keras yang membuatnya memutuskan untuk memasukinya. Dan ketika ia baru melangkah, rupanya, rumah itu milik Freddy tetangganya yang ia kenal ketika di bus tadi yang membuat Anna senang karena masih ada orang lain di kota itu selain dirinya. Namun, saat itulah Anna menceritakan kondisi kota yang sepi tak seperti biasanya. Hingga ia pun mengajak Freddy untuk ke kantor polisi yang mungkin bisa menemukan jawaban terkait apa yang sedang terjadi di kota mereka. I thought about going to the police station. Right. It's a good idea. Ketika di sana, tetap tak ada satupun orang dan tanda kehidupan lain yang mereka lihat. Namun saat Anna melihat foto-foto terkait kejadian kebakaran, ia seolah mengalami deja vu. Freddy yang menemukan radio komunikasi mencoba untuk mencari bantuan. Namun, tak ada respon apapun mengingat frekuensi yang buruk menjadi penghambat utamanya, di mana Anna pun menjelaskan bahwa itu terjadi pada HP dan TV-nya di rumah. It's not working. Freddy lalu menemukan HT dan juga pistol yang mungkin bisa berguna untuk mereka. Hingga saat itulah mereka bergegas untuk ke pinggiran kota berharap bisa mendapat frekuensi HT yang lebih baik.
Di tengah perjalanan, mereka dibuat terkejut dengan fenomena kilat petir disertai kabut hitam raksasa yang tak jauh dari sana, hingga Freddy pun segera turun untuk memastikannya. Freddy merasakan jika itu bukanlah kabut tebal pada umumnya sekalipun itu fenomena langka, hingga mereka kembali melanjutkannya dengan mencari rute lain. Sesaat, mereka kembali mendapati kabut serupa yang bergerak perlahan, hingga mereka kembali memutar arah menuju kota. Sampai di depan restoran tua, mereka memutuskan untuk masuk dan akhirnya menemukan kehidupan manusia lain selain mereka. Namun sepertinya, tak ada satupun dari orang-orang itu yang menyadari dan menganggap keberadaan Anna dan Freddy di sana yang semakin membuat keduanya bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi pada mereka. Hello? Tak lama, Anna melihat seorang nenek tua duduk bersama keponakannya yang masih bocil yang saat itu sedang berulang tahun ke-11. Di mana, wanita itu pun memberikan sebuah kalung peninggalan sang ibu sebagai hadiah ulang tahun keponakannya tersebut. Namun saat itulah Anna mengenali jika gadis kecil itu ternyata adalah dirinya sendiri saat masih berusia 11 tahun. Anna pun menyadari jika ia saat ini terjebak di masa lalu, namun ia belum bisa memastikan apa yang membuatnya seperti ini, terlebih saat ia tak bisa menyentuh sang bibi. Ia pun semakin yakin jika ada yang tak beres telah terjadi. Keduanya lalu duduk di depan restoran itu dan saling menceritakan terkait awal mula mereka bisa mengalami hal yang sama di situasi yang sama. Mereka lalu kembali ke tempat kabut tebal itu berada dan Freddy pun mengukur pergerakan kabut itu yang bergerak 2 mil per jam yang diduga jika kabut itu akan sepenuhnya menyelimuti seluruh kota dalam 3 hari lagi yang memaksa mereka untuk secepatnya pergi dari kota itu untuk menghindari hal buruk yang mungkin terjadi. Keduanya lalu mempersiapkan diri dengan perbekalan sebanyak mungkin yang mereka ambil secara bebas dari minimarket yang tak terjaga. Hingga dalam perbincangan itu mereka pun sama-sama berasumsi jika mereka mungkin telah tewas saat kecelakaan bus tersebut. Anna lalu mengajak Freddy ke rumah sakit dan di sanalah mereka menemukan sebuah rekaman suara aneh terkait seorang pria yang terdengar sedang menyemangati seorang wanita yang rupanya adalah Anna yang sedang koma. Hingga dengan rasa tak percaya, Anna terpaksa menuruti keinginan Freddy untuk menuju ruang perawatan di rumah sakit itu. Saat di satu ruangan, Freddy meyakini jika mungkin apa yang dikatakan pria dalam rekaman suara itu benar. Namun, sempat terjadi perdebatan antara mereka karena Anna masih tak percaya jika semua yang terjadi pada mereka adalah nyata, terlebih belum ada bukti yang meyakinkan dirinya dengan kebenaran itu. Freddy pun sangat yakin jika apa yang mereka alami saat itu berkaitan dengan kecelakaan bus waktu itu yang diduga mereka berdua saat ini sama-sama dalam keadaan koma yang diperkirakan sudah sejak 2 bulan lalu. Hingga terpikirlah mungkin kabut hitam itu adalah jalan keluar untuk mereka bisa kembali ke dunia yang sebenarnya. Saat mereka mendatangi kabut itu, keduanya sempat ragu untuk menembus kabut itu. Mengingat tubuh mereka akan terasa sakit jika menyentuh kabut itu. Bahkan aki mobil pun akan mati jika berada dalam radius yang cukup dekat dari kabut tersebut. Mereka akhirnya memberanikan diri untuk menembus kabut itu meski Anna sempat mengajak untuk kembali. Keduanya pun akhirnya berhasil menembusnya. Namun saat itu, Freddy merasa jika ia pernah melihat apa yang mereka lihat saat ini, namun tak lama kemudian. Terbukanya gerbang misterius di hadapan mereka semakin membuat mereka bingung, di mana saat itu,
Mereka melihat sebuah rantai besar di dekat mereka, dan tepat saat mereka berusaha mencari pusat rantai itu berasal. Tiba-tiba. Kali ini Freddy tanpa ragu mengajak Anna untuk kembali ke mobil mereka. Namun di tengah kepanikan itu, seuntai rantai menjerat ban mobil mereka disertai geraman suara makhluk yang membuat mereka semakin ketakutan. Freddy terus berjuang untuk menyalakan mesin mobilnya. Hingga saat mesin mobil itu menyala, mereka tak menunggu lama dan segera pergi dari sana. Singkat cerita, keduanya kembali ke area sekitar tempat tinggal mereka untuk mencari jalan keluar melalui saluran penuangan air di sana, di mana saat itu, Anna yang kini sadar jika dirinya yang asli sedang koma pun semakin putus asa dengan apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Namun seketika perhatian Freddy tertuju pada rumahnya dan memutuskan untuk masuk. Saat itulah ayah tiri Freddy yang bernama Phil lewat begitu saja di depan mereka. Karena memang, raga asli mereka sama-sama sedang dalam kondisi koma yang itu berarti jika mereka saat ini hanyalah ruh yang berusaha kembali ke raga mereka. Rupanya, Phil berusaha membujuk Freddy yang ngambek tak mau masuk sekolah karena terlibat perkelahian di hari sebelumnya. Hingga Phil kembali membujuk Freddy dengan memberinya bola baseball untuk Freddy yang terlihat jelas jika Phil sangat baik meski ia hanya ayah sambung Freddy. Saat keduanya membahas nasib mereka, Anna tak sengaja membuka buku komik karya Freddy dan terkejut saat cerita yang digambarkan di komik itu serupa dengan yang saat ini mereka alami, terutama keberadaan pintu gerbang yang sempat mereka buka yang sulit untuk dipercaya. Namun sayangnya, cerita dalam komik itu masih bersambung. Freddy menduga tempat-tempat yang digambarkan di komik karyanya mungkin saja berada di sekitar sana di dimensi yang berbeda. Namun masalahnya, mereka tak tahu di mana dimensi tersebut. Mereka lalu mengunjungi wahana pasar malam berharap ada petunjuk jalan keluar yang mereka dapatkan. Keduanya pun sempat terpisah dan mengikuti diri mereka masing-masing. Freddy menyaksikan dirinya yang bermain tembakan sementara Anna memperhatikan anak kecil yang berusaha membantu sang bibi yang merasakan penyakitnya kumat lagi. Tak lama, Freddy muda didatangi bocil biang rusuh yang mengganggunya yang saat itu menantang Freddy untuk masuk wahana rumah hantu. Freddy muda yang tak mau cari masalah lalu meninggalkan biang rusuh itu dengan perasaan kesal, di mana saat itu, ia bersenggolan dengan anak muda yang membuat mereka saling tatap mata. Saat keduanya bertemu, Anna menceritakan kejadian yang ia sesalkan di masa itu saat ia mengajak sang bibi untuk bermain dengan kondisi sakit. Hingga beberapa hari setelah itu, kondisi kesehatan sang bibi menurun dan berakhir meninggal dunia. Freddy berusaha menenangkan Anna agar tak menyalahkan diri sendiri. Namun meski begitu, Anna tetap merasa bersalah dan menganggap dirinya jadi penyebab kematian sang bibi. Keduanya pun terkejut saat tahu jika makhluk itu telah sampai di sana yang membuat mereka berlari menyelamatkan diri dan masuk ke gedung sekolah. Mereka berusaha diam agar keberadaan mereka tak diketahui. Hingga saat mereka bersembunyi di bawah meja, Freddy melakukan gerakan kejut yang membuat makhluk itu pergi. Setelah itu, Anna membuka kembali kotak yang berisi buku cerita yang pernah ia tulis dan selalu dibacakan sang bibi untuknya. Dan terungkaplah jika makhluk itu adalah karakter cerita monster yang Anna tulis di bukunya. Sedangkan gerbang misterius adalah salah satu bagian dari karya komik yang dibuat Freddy. Hingga
Freddy pun bertanya terkait cara membunuh makhluk itu berdasarkan apa yang Anna tulis dalam ceritanya. The door from my comic, the monster from your play. I mean, tell me you know how to kill this thing. You wrote the story. Anna menyebut jika dalam cerita itu, makhluk itu berhasil dibunuh oleh tokoh kesatria yang entah siapa itu. Begitupun Freddy yang mengatakan jika mereka bisa kembali pulang melalui pintu itu jika telah memiliki kunci utamanya. Hingga, mereka segera membuat tokoh kesatria itu dan lalu mendapatkan kunci gerbang misterius tersebut. Selesai membuat boneka kesatria itu, mereka bersembunyi dan menunggu kedatangan makhluk itu, di mana tak lama, makhluk itu pun datang dan menghampiri boneka yang telah mereka buat tadi, dan tepat saat makhluk itu menganggap jika boneka itu adalah musuhnya. Tiba-tiba, Alright, wish me luck. pada akhirnya rencana mereka pun berjalan mulus seiring makhluk itu yang hancur terbakar, di mana saat itu, mereka segera menghampirinya lebih dekat. Namun ternyata, Shit. What? We have to get to the core. mereka yang menyadari jika makhluk itu masih hidup segera berlari dan mencoba kabur menggunakan mobil. Namun sialnya, mobil itu tak mau menyala yang membuat keduanya harus berlari. Sesaat mereka berada di tengah keputusasaan pun saling terdiam. Namun saat itu, Freddy mengisyaratkan perasaannya pada Anna, akan tetapi Are you okay? secara tiba-tiba Anna muntah tanpa sebab. Namun seketika itu, Freddy berusaha menyelamatkan Anna agar mereka bisa secepatnya pergi dari dunia mati suri mereka. Setelah Anna tenang, Freddy pun bertekad untuk segera membawa Anna kembali ke dunia nyata, hingga ia memutuskan untuk menghadapi makhluk itu seorang diri dengan senapannya. Namun Anna yang melihat Freddy pergi pun lalu berusaha mengikutinya. Saat itulah Anna terkulai lemah saat melihat makhluk itu menyeret Freddy. Namun Anna seketika langsung mencabut sebilah besi yang akan digunakan sebagai senjata untuk menghadapi makhluk itu. Ketika mencari keberadaan makhluk yang membawa Freddy, Anna menyaksikan dirinya saat kecil yang sedang menceritakan tokoh dongeng dari sebuah buku bersama sang bibi di dalam sebuah tenda. Dan bersamaan dengan itu, Freddy dan teman-temannya mengendap-endap ke arah bangunan rumah sakit terbengkalai yang berada di dekat tenda Anna dan bibinya. Namun justru, niat mereka yang ingin ke bangunan itu malah beralih pada tenda tersebut, di mana Freddy lalu melempar tenda itu dengan batu yang dipegangnya. Sialnya, Freddy yang tak tahu keberadaan Anna di tenda itu justru melemparkan batunya yang tepat mengenai sebuah lilin yang ada di tenda itu dan membakar sang bibi berserta tenda itu. Freddy kecil dan yang lainnya pun kabur yang dilihat oleh Anna. Namun tak lama, Anna dikejutkan dengan Freddy yang dipenuhi luka di tubuhnya yang meminta maaf atas kelakuannya di masa kecil yang telah menyebabkan bibi Anna tewas karena ulahnya. Freddy menghembuskan napas terakhirnya tepat di hadapan Anna yang membuat Anna murka pada makhluk itu yang datang di hadapan Anna. Postur tubuh yang tak seimbang membuat Anna nyaris ikut menyusul Freddy. Namun karena tokoh utama, Anna berhasil dengan mudah menghabisi makhluk itu. Sesaat kemudian Anna menghampiri jasad Freddy dan memeluknya tepat saat ia tersadar dari komanya dan bergegas pergi meninggalkan ruangan tersebut dan berusaha mencari Freddy. Anna yang tak menemukan Freddy pun berpikir untuk menemuinya di rumah, di mana saat Anna datang, seorang perawat menyambutnya dan mempersilahkan Anna untuk bertemu dengan Freddy. Freddy sendiri rupanya mengalami amnesia dan hanya mampu mengingat apa yang terjadi di bus sebelum kecelakaan termasuk Anna, hingga
Diketahui jika selama 2 bulan lamanya Anna koma, perawat yang menjaga Freddy pun menyebut jika Freddy selalu melukis wajah Anna dan banyak gambar yang menunjukkan kebersamaan Freddy dengan Anna. Tak lama Freddy pun menghampiri Anna dan menyebut jika ia seperti pernah mengenal Anna sebelum di bus waktu itu. Hingga, Anna menunjukkan beberapa gambar terkait mereka berdua yang sebelumnya sudah saling mengenal. Hingga, film After pun berakhir.